Hai teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku bakal nyeritain nih tentang kejadian mengerikan yang pernah dialami oleh adik dari nenekku guys. Dan juga selain itu aku bakal nyeritain nih tentang mitos atau kepercayaan atau juga tradisi nih yang dilakuin di daerah asal nenekku guys, yaitu di Solo, Jawa Tengah. Yaudah nih, daripada kita kebanyakan ngomong di pembukaan kali ini, mending kita langsung aja nih bahas ke materinya. Jadi, pada suatu malam yang gelap dan juga sedang terjadi hujan deras dan angin yang kencang, di rumah nenekku itu kebetulan lagi cuman ada 2 orang guys, yaitu nenek aku dan adik nenek aku yang bernama Erwan tadi. Nah, nenek aku itu sedang sholat guys posisinya di cerita ini, dan Erwan tuh sedang menonton TV guys. Jadi pas nenekku sedang sholat, ada suara gebrakan yang sangat keras gitu dari sumbernya itu dari lantai 2 guys, dari gudang di lantai 2. Nah, nenekku itu langsung meminta tolong dong ke Erwan untuk tolong cekin. Erwan pun langsung bergegas dong buat ke atas untuk memeriksanya. Saat sedang di perjalanan atau pas lagi di tangga, Erwan tuh udah punya firasat yang kurang bagus guys, Nah, singkat cerita, saat Erwan udah ada di depan pintu, Erwan pun langsung masuk ke dalam ruangan gudang tersebut. Nah, ternyata sumber suara gebrakan tadi itu bersumber dari jendela yang terbuka. Padahal biasanya jendela itu tuh nggak pernah dibuka guys, dan juga dikunci jendela itu. Jadi Erwan pun kan jadi agak curiga dong, ini kok bisa kebuka. Nah tapi Erwan positif thinking aja tuh di situ. Erwan langsung bergegas buat nutup, tapi pas Erwan mau nutup, dia dikejutkan oleh sosok makhluk halus yang berwujud seperti bagong. Nah, Erwan pun langsung terkejut kan, dia langsung berteriak, dan nenekku langsung pergi buat ngecek Erwan di atas. Pas nenekku udah di atas, nenekku tuh kaget ngelihat Erwan kok dia duduk di ujung ruangan dengan kaku gitu loh, kayak dia gak bisa bergerak apa-apa, tapi dia sambil menunjuk ke arah jendela. Nah, nenekku itu langsung nutup jendelanya kan guys. Tapi pas giliran nenek aku nutup, itu nenek aku gak diganggu guys untungnya. Nah, nenek aku itu kan nanya ke Erwan, kenapa gitu, apa yang terjadi. Dan Erwan pun masih belum bisa ngomong apa-apa guys, jadi dia benar-benar kaku gitu, kayak beku orangnya. Ya udah dong, setelah itu nenek aku langsung bawa Erwan keluar. Nah, terus Erwan sudah dibawa ke keluarga, Erwan baru bisa ngomong guys kalau ternyata dia melihat sosok makhluk halus yang berwujudan seperti bagong itu guys. 1 hari setelah kejadian tersebut, Erwan langsung demam guys. Demamnya juga lumayan lama sih. Nah, oh ya, aku juga pernah dengar katanya kalau kita habis ngelihat makhluk halus, kita itu biasanya demam guys. Jadi mungkin make sense juga sih. Nah, setelah itu aku mau nyeritain nih tentang kebiasaan yang dilakuin daerah di daerah asal nenekku guys, yaitu di Solo atau Jawa Tengah. Nah, di Solo itu ada kepercayaan yang namanya malam satu suro guys. Nah, malam satu suro ini dilakuin pada saat hari tahun baru Islam. Jadi setiap setahun sekali ya. Setahun sekali itu para warga di daerah Solo dan sekitarnya melakukan arak-arakan guys.
mengelilingi daerah keraton. Dan juga di arak-arakan itu mereka sambil memandikan kebo bule kalau nggak salah namanya. Kebo bule itu kayak kerbau albino guys. Dan juga mereka melakukan pembersihan pusaka-pusaka gitu, kayak senjata-senjata yang katanya menyimpan hal-hal mistis gitulah guys. Oh ya teman-teman, ini tuh yang aku ceritain tadi itu tuh hasil aku nangkep dari cerita nenekku ya gak? Ya teman-teman, jadi bukan dari para ahli gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah ya guys. Ya segitu aja deh cerita yang bisa aku bawakan. Semoga kalian gak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh adik dari nenekku guys. Ya terima kasih guys. Dan terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir. Dah, terima kasih. Senyum manis kakak terlena